Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Senang sekali pada hari ini kita jumpa lagi. Terpuji-pujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, sumber segala-galanya, anugerahnya, kasih karunia-Nya bagi kita. Saudara terkasih, jika kita boleh ada pada hari ini, semuanya itu hanya oleh karena kebenaran firman Tuhan. Itu bukan karena kekuatan atau gagah kita. Semuanya itu oleh karena kasih karunia, rahmat, dan berkat Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang memenuhi hati, pikiran, dan hidup kita. Saudara terkasih, apapun keadaan kita bersyukur sebab Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus turut bekerja di dalam segala keadaan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Saudara terkasih, semuanya kita, baik kakak-kakak, abang-abang, adik-adik yang cantik, yang ada di ladang, di udara, bahkan dimanapun berada, kiranya damai sejahtera Allah, itulah yang memelihara hati kita, memenuhi hati kita, sehingga kita dapat menguasai diri, dapat bertekun di dalam iman, dapat melakukan kebenaran oleh pimpinan Roh Kudus, yaitu Roh Allah yang hidup berkuasa, yang memimpin kita untuk berjalan di dalam kebenaran. Saudara terkasih, kita manusia debu tanah, saudara terkasih. Kita makhluk lemah. Kita makhluk yang sungguh tidak berdaya. Jika kita tidak hidup di dalam firman Tuhan, maka kita akan hidup di dalam segala keinginan daging, di dalam keangkuhan hidup, dan segala keinginan-keinginan yang adalah semuanya itu perbuatan karya dari penghulu-penghulu, penguasa-penguasa di udara yang senantiasa menyeret kita untuk hidup di dalam dosa, di dalam segala hawa nafsu dan kecemaran yang kita lakukan dengan serakah untuk menikmati tubuh jasmani kita dipuaskan oleh hawa nafsu kita. Sebab itu saudara terkasih, kita harus menggunakan segala perlengkapan senjata Allah. Kita harus mengenakan ketopang keselamatan, yaitu firman Tuhan. Ketopang keselamatan yaitu ketopang yang kalau dipakai orang berperang terbuat dari besi, itulah yang kita pakai saudara terkasih untuk melindungi pikiran kita, melindungi pikiran kita yang jahat ini dengan ketopang keselamatan besi, dan kita memakai baju zirah keadilan, kebenaran, kekudusan. Saudara terkasih, iman, dan kita memakai berikat pinggangkan kebenaran, keadilan. Saudara terkasih, kita harus mengenakan semuanya itu sehingga kita dapat mengamalkan kasih di dalam hidup kita, di dalam hidup di dunia yang fana ini. Dan kita memakai kasut, yaitu kerelaan, memberitakan firman damai sejahtera
dimanapun kita berada, saudara terkasih. Sebab itu kita harus membaca firman Tuhan, yaitu pribadi Yesus Kristus Tuhan, sehingga kita akan kaya akan pengertian, kaya akan kasih karunia Tuhan, sehingga kita dapat memberitakan firman damai sejahtera itu kepada orang yang terbelenggu, orang yang mengalami keluh kesah dalam penderitaan, orang yang membutuhkan penghiburan. Kita memberitakan firman, karena apa, saudara terkasih? Firman itulah yang memberikan kesembuhan. Firman itulah yang membangkitkan. Yesus Kristuslah yang menyembuhkan. Yesus Kristuslah yang menebus dosa kita. Saudara terkasih, terpuji-pujilah Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, sumber segala-galanya. Pada hari ini saya akan membagi-bagikan firman Tuhan supaya kita bertumbuh senantiasa di dalam iman, bertekun di dalam iman, senantiasa mengucap syukur apapun keadaan kita. Kisah seorang perempuan yang datang kepada Yesus Kristus, saudara terkasih, di Tirus di Sidon, seorang perempuan Kanaan. Ketika Yesus sedang berjalan di Tirus Sidon, perempuan Kanaan ini, saudara terkasih, ketika itu datang kepada Yesus. Ia berkata, "Kasihanilah kami Tuhan, kasihanilah aku Tuhan, anak Daud, sebab anakku sangat menderita kerasukan setan." Ia datang kepada Yesus, saudara terkasih. Tetapi Yesus tidak menjawab. Yesus acuh. Dia tidak menjawab. Itulah gambaran kita, saudara terkasih. Dan murid-muridnya berkata kepada Tuhan Yesus, "Usirlah dia, sebab dia mengikuti kita." Murid-muridnya itu berkata kepada Tuhan Yesus. Tetapi Yesus berkata, "Aku datang hanya untuk orang-orang Israel." Saudara terkasih, tetapi perempuan ini berkata sambil menyembah, "Tuhan, tolonglah aku," sambil menyembah. "Tolonglah aku Tuhan, anakku dalam keadaan menderita." Ia menyembah. Tetapi Yesus berkata, "Tidak pantas mengambil roti untuk anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Saudara terkasih, betapa pedasnya Tuhan Yesus berkata. Itulah gambaran kita. Apapun keadaan kita, saudara terkasih, kita jangan putus asa mendekat kepada Tuhan. Tetapi apa yang terjadi, saudara terkasih? Perempuan Kanaan itu berkata, "Benar Tuhan, tetapi anjing itu memakan remah-remah dari meja tuannya." Itulah gambaran kita, saudara terkasih. Kita harus memakan roti hidup. Remah-remah itu sangat berharga karena roti itu menyembuhkan, firman itu menyembuhkan. Kata Tuhan kepada perempuan itu, "Sungguh besar imanmu, wahai ibu. Jadilah menurut imanmu." Maka anaknya itu pun sembuh. Saudara terkasih, itulah gambaran kita. Kita sering berdoa, bertekun di dalam doa. Kita meminta dengan kerendahan hati, dengan tidak jemu-jemu.
Mohon tolong kepada Tuhan. Karena yang dapat menyembuhkan itu adalah firman Tuhan, roti yang kita makan, remah-remah itu yang menyembuhkan kita. Sehingga Tuhan berkata, sungguh besar imanmu, Ibu, jadilah sesuai dengan kehendakmu. Saudara terkasih, baiklah kita akan membaca firman ini, biar kita sama-sama diberkati, bertumbuh, yaitu Matius 15 ayat 21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu berseru, kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah dia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu anaknya sembuh. Saudara terkasih, itulah firman Tuhan. Kita ini kalau tidak hidup di dalam firman Tuhan, maka yang masuk ke dalam hati kita adalah roh-roh jahat, roh-roh setan, roh dunia ini. Saudara terkasih, betapa kita memerlukan roti hidup, memerlukan Yesus Kristus Tuhan yang menyembuhkan kita, yang mengusir segala roh-roh jahat, keangkuhan hidup yang mengganggu hati, jiwa, pikiran kita, sehingga kita hidup di dalam segala keangkuhan, kesombongan jasmani terlebih rohani. Jika kita hidup di dalam kesombongan jasmani, rohani, jauh daripada firman Tuhan, kita tidak dapat mengamalkan kasih. Saudara terkasih, tetapi kepentingan diri sendiri, keangkuhan, keserakahan, percabulan yang sama dengan penyembahan berhala. Kita bukan menjadi penyembah-penyembah berhala, saudara terkasih, yaitu jika kita hidup di dalam percabulan, kecemaran, keserakahan, tetapi kita menyembah Tuhan Allah kita, anak Daud, yaitu firman Tuhan. Kita menyembah Allah kita yang mengasihi kita, yang menciptakan langit dan bumi, dan menciptakan kita dalam rupa, dalam kemuliaannya. Saudara terkasih, jika kita hidup menjadi pengikut Kristus Tuhan, kita harus menyangkal diri dan pikul salib. Kita harus menderita, saudara terkasih. Sebab jika pipi kirimu ditampar, berilah pipi kananmu. Jika engkau menderita, itu semua kasih karunia. Tetapi jika kita tidak hidup di dalam firman Tuhan, kita akan mencari jalan yang kita tidak akan menginginkan jiwa kita, hidup kita pikul salib, tetapi kita menginginkan hidup kita di dalam pesta pora, dalam kesenangan saja.
Saudara terkasih, jika kita telah lahir oleh kebangkitan Yesus Kristus, kita lahir baru, baiklah kita memikirkan perkara-perkara di atas, di mana Yesus Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Kita mencari perkara-perkara di atas dan pikirkanlah itu. Dan jika kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan menerima firman-Nya, Roh Kudus, kita telah mati, saudara terkasih, dan hidup kita tersembunyi di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan biarlah kita hidup di dalam roh dan kebenaran, membuang segala keinginan daging, matikan segala keinginan daging, keangkuhan hidup dan segala kecemaran dengan yang kita lakukan dengan serakah. Tetapi biarlah kita menyerahkan hidup kita di dalam kuasa, dalam perlindungan Tuhan, dan kita bertekun di dalam iman, kerjakan keselamatan. Saudara terkasih, jika kita berkata Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat kita, biarlah kita mengerjakan keselamatan, jauhkan segala dosa, hidup bertekun di dalam iman. Yang Yesus Kristus yang akan menyatakan dirinya di akhir zaman, kita ikut menyatakan diri untuk menerima kemuliaan, kehormatan. Tetapi jika kita hidup di dalam dosa, kita hidup di luar firman, kita binasa. Saudara terkasih, sebab di luar firman Tuhan kita binasa. Saudara terkasih, sampai di sinilah firman Tuhan. Terpuji-pujilah Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah kasih karunia, rahmat-Nya, anugerah-Nya berlimpah-limpah bagi kita. Kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan, yang memenuhi kita hari ini, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya, shalom.